Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan eh ya langsung aja. Baik, dari kita nanti kan suruh jelasin kan. Jadi kayak kemarin pembagian itu nggak benar kayak gitu kan. Jadi masing-masing harus memahami isi dari presentasi kita. Makanya aku buatin video untuk kalian. Oke, yang pertama langsung aja. Tarikhul Quran wa Tafsir. Nah, ini judul kita, sejarah Quran dan tafsir. Baik, lanjut. Nah, yang pertama, Tarikhul Quran Al-Karim, ya, sejarah Quran Al-Karim. Ta'riful Quran lugatan, secara bahasa, definisi Quran itu, lafzul Quran, lafaz Al-Quran itu mushtaqun atau bentuk turunan atau derivasi dari kata kerja minal fi'li qara'a, ya, dari kata kerja qara'a yang artinya al-qur'u. Yang artinya qara'a itu al-qur'u, ay al-dhamu wal jam'u atau mengumpulkan, ya. Kemudian ada perkataan qara'tus syai', aku membaca sesuatu. Fahuwa Quran. Ya, jadi qara'a itu turunan dari kata kerja qara'a. Kemudian intinya itu kenapa dinamakan qara'a atau jam'a atau al-jam'u mengumpulkan. Nah, karena Quran itu mengumpulkan bainal mengumpulkan perintah, isinya tuh perintah-perintah, isinya kisah-kisah, isinya larang-larangan. Ya, jadi itu mengumpulkan semua itu, nah makanya dinamakan Al-Quran. Ya, itu. Kemudian Quran istilahan, ya definisi Al-Quran secara istilah. Jadi Al-Quranul Karim itu secara istilah kalamullah Ta'ala. Jadi perkataan Allah, firman Allah Ta'ala, al-munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jiz bil lafzihi yang lafadznya itu mukjizat, ya, atau berupa mukjizat, atau artinya mukjizat itu melemahkan. Kayak kemarin kan sudah diceritakan oleh Ustadz Mikdam itu, kaum kafir itu ketika mendengar Al-Quran pun mereka sujud tanpa mereka sadari. Karena mereka betapa mendengar agungnya Al-Quran. Ya, jadi itu. Terus al-muta'abbad bitilawati yang diberikan pahala ketika kita membacanya. Kemudian al-muftatahu bi suratil Fatihah yang dibuka dari surat Al-Fatihah atau dimulai dari surat Al-Fatihah, wal muntaha bi suratin Nas dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-maktub fil masahif yang dituliskan dalam mushaf-mushaf, wal manqul ilaina bil tawatur dan sampai kepada kita secara tawatir atau diriwayatkan secara tawatir, yang enggak mungkin, mustahil Al-Quran itu tidak otentik, tidak asli. Ya, jadi keterjagaan Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang masa kita itu masih otentik atau asli, ya, karena Allah sendiri yang berfirman akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Baik, seperti itu. Singkat saja ya. Tarikhul Quranil Karim. Nah, ini lanjutannya. Anzalallahu ta'ala ala Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam Al-Quranul Karim. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quranul Karim. Fakan akhirul kutubis samawiyah. Jadi Al-Quran ini kitab terakhir dari kitab-kitab samawiyah. Ya, Taurat, Zabur, Injil, terakhir Al-Quran. Fal-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim wa kalamullahi ta'ala alladhi unzila an tariqil wahyi ala Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Quran itu kalamullah Ta'ala, firman Allah, alladzi yang mana diturunkan unzila an tariqil wahyi, yang diturunkan dengan cara beliau menurunkan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Wa huwa al-kitab al-muta'abbad bi tilawati. Wahyunya berupa kitab, suatu kitab yang mana ketika dibaca itu kita mendapatkan pahala. Al-manqul tawatur yang sampai kepada kita secara tawatur. Al-mu'jiz bi ayatihi wa suwarihi yang ayat-ayatnya dan surat-suratnya itu mu'jiz atau mu'jizat. Bi suratil al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Waqad syarafallahu subhanahu wa ta'ala hadhil ummah bi hadzal kitab al-aziz. Jadi Allah telah memuliakan umat ini, umat Islam itu dengan kitab ini, kitab Al-Quran ini. Alladzi takaffala bihifdhi, yang mana Allah sendiri yang menjaganya. Fal tastati'ul ins wal jin walau ittama'at ala an taharrafa minhu suratan aw ayatan aw ta'ti bimithliha. Jadi enggak mungkin manusia, jin itu ketika mereka juga berkumpul, saling bersatu padu,
namanya konsolidasi untuk membuat tandingan dengan Al-Qur'an, nggak mungkin. Allah sendiri berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna abadina fa'tu bi suratim mimithlihi. Kamu ragu kalau Al-Qur'an itu nggak benar, maka datangkan satu ayat yang semisalnya. Nah, itu dia. Makanya nggak bakal bisa orang-orang itu membuat tandingan dengan semisal Al-Qur'an. Lanjut. Sejarah Quran. Lanjutannya lagi nih. Waqad marul Qur'anul Karim bi marahil tanzil. Jadi Al-Qur'an telah melewati masa-masa ya. Jadi Al-Qur'an diturunkan itu bertahap, berangsur-angsur. Haitsu lam yanzil jumlatan wahidatan 'ala Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Al-Qur'an itu tidak diturunkan secara apa ya? Blek turun itu langsung 30 juz, enggak. Sekaligus enggak. Enggak langsung 30 juz, tapi qalilan fa qalilan atau berangsur-angsur, munajjaman ya, bertahap. Wa inna ma nazala mufarraqan tilata muddati bi'atsatihi. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan terpisah atau tadi berangsur-angsur sepanjang Nabi Muhammad itu diutus ya. Kama marra ba'da wafatihi kama marra ba'da wafatin Nabi alaihi salatu wasallam bi atwari jam'ihi hatta dhumma baina taffatil mushaf. Jadi intinya itu setelah apa namanya? Ketika Rasul masih hidup itu Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Ketika ada peristiwa ini, maka ayat-ayat Allah merupakan ayat tentang hukum ini. Ketika ada yang tanya misalkan hukum tentang ada yang tanya tentang Ashabul Kahfi, maka Allah turunkan tentang ayat Ashabul Kahfi. Ketika kaum kafir itu menawarkan kepada Nabi Muhammad agar menyembah apa namanya? Tuhan mereka, dan mereka menyembah Tuhan mereka akan menyembah Tuhan Muhammad, maka turun surat Al-Kafirun seperti itu. Jadi bersifat kasuistik ya. Jadi ada kasus apa, ada masalah apa, maka ayat turun di sana. Jadi bertahap. Itu ya. Sampai nanti akhirnya Al-Quran itu setelah Nabi SAW wafat, maka diadakan kodifikasi Al-Quran atau membukukan Al-Quran. Karena kenapa? Ihtamal ulama bil Qur'anil Karim ihtimaman 'aziman. Karena para ulama itu memberikan perhatian kepada Quran itu perhatian yang besar. Hatta asbahat dirasatu ma yattasilu bihi ilman mustaqillan yu'rafu bi 'ulumil Qur'an. Sampai akhirnya karena para ulama memberikan perhatian yang besar pada Al-Qur'an, maka mereka membuat suatu ilmu khusus yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, dinamakan ulumul Qur'an. Wa fi ma ya'ti tafsilun li tarikhil Qur'anil Karim. Itu ya. Lanjut. Nah, ini tahap marhalah-marhalah atau tahapan-tahapan masa-masa ketika turunnya Al-Qur'an. Jadi, marra nuzul Qur'an al-Karim bi marahili adidatin. Faqad kana al-amru maktuban fil lawhil mahfuz 'inda Rabbil 'Izzah jalla wa 'ala. Jadi, jalannya turunnya Al-Qur'an itu dengan tahapan yang banyak ya, atau dengan masa-masa marahil itu ya, tahapan masa yang banyak. Adidah itu katsirah. Ya, jadi ada beberapa tahapan. Faqad kana al-amru maktuban fil lawhil mahfuz. Jadi, Allah itu memerintahkan. Jadi tahapan Al-Qur'an turun itu ya. Jadi awalnya itu Allah turunkan Al-Qur'an ke Lauhul Mahfuz ya. Itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama Allah turunkan Al-Qur'an ke Lauhul Mahfuz ya. Ini tahapan pertama. Yang kedua, baru Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz itu turun ke langit dunia, ila sama'id dunya. Ya, jadi itu yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga baru dari sama'id dunya ila Muhammad munajjaman. Jadi setelah dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap-tahap, secara berangsur-angsur. Karena mengapa? Di antara hikmahnya ya, di antara hikmahnya turun Al-Quran secara berangsur-angsur itu karena pernah ketika Rasulullah itu setengah di atas unta ya, menunggangi unta. Nah, turun ayat Quran. Seketika untanya itu menderum, langsung apa ya? Duduk gitu, nggak bisa bergerak. Karena saking beratnya ya. Ayat Qurannya ada tuh apa? Intinya Quran itu sakil gitu, turunnya Al-Quran itu berat gitu. Berat terasa olehnya itu. Nggak tahu gitulah pokoknya ya. Jadi seketika turun Al-Quran itu untanya langsung menderum, nggak bisa bergerak. Nah, karena beratnya itu satu ayat turun itu sangat berat dirasakan oleh Rasulullah. Untanya pun juga merasakan. Apalagi kalau Al-Quran diturunkan langsung 30 juz. Hancur bumi nggak kuat ya. Seperti itu. Kemudian setelah tadi ya. Jadi tadi dari pertama dari
Allah ke Lauhul Mahfud. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Nah, ini tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua tadi dari Lauhul Mahfud ke ila sama'id dunya. Nah, atau ila Baitul Izzah, ya Baitul Izzah namanya itu di langit dunia. Itu diturunkan dengan 30 juz, satu sekaligus, 30 juz sekaligus. Jadi dari Allah ke Lauhul Mahfud 30 juz, kemudian ke langit dunia juga 30 juz. Baru nanti ke Nabi Muhammad itu bertahap, berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz. Ya, berbeda dengan kitab-kitab samawi sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan sekaligus, langsung turun semuanya. Adapun Al-Quran, ketika dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Ya, dan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau sama langit dunia ke Nabi Muhammad itu maksud dari firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ini maksudnya dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Nah, diturunkan secara bertahap. Itu sekitar ada 23 tahun. Ya. Tsumma anzala munajjaman ay mutafarriqan ala Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam ala mada 23 sanatan. Nah, jadi 23 sanatan. 23 tahun. Yaitu wahya muddatul bi'tsah an-nabawiyyah asy-syarifah. Nah, 23 tahun itu lamanya Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Selama itu Al-Quran turun secara bertahap. Nah, bahasa Inggris nanti silakan lihat di terjemahan yang sudah saya terjemahkan. Foto. Ya, kita next dulu. Nanti kalau sudah saya artikan, tinggal nanti dilihat ya. Oke. Nah, ini langsung ke Arab-Arabnya aja. Kemudian nasy'atu ilmi tafsir wa tatawwurihi. Jadi awal mula ilmu tafsir dan perkembangannya. At-tafsir fi asri Nabi wa sahabah. Jadi tafsir pada masa sahabat, pada masa Nabi dan masa para sahabat. Jadi pada tafsir fi ahdin Nabi SAW. Jadi ilmu tafsir dimulai muncul pada masa Nabi Muhammad SAW. Idkan Al-Quran yanzilu ala Nabi SAW mufarraqan hasbal hawadith. Itu karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi itu secara bertahap sesuai dengan kasuistik atau peristiwa yang ada. Ya al-hawadis hasbal hawadith wal waqa'i. Itu sesuai dengan peristiwa yang ada masalah apa, maka turun ayat. Ini ada sahabat yang tanya sesuatu, Nabi Muhammad nggak tahu, maka turun ayat dari Allah. Begitu ya. Wa kana alaihi salatu wasalam yufassiru lis-sahabah. Nah, ketika Al-Quran turun itu, maka Nabi alaihi salatu wasalam menafsirkan kepada para sahabatnya. Nah, wa yubayyinu lahum ma ushkila alaihim min ma'anil ayat al-munazzalah. Dan Nabi Muhammad menjelaskan ya istilah-istilah yang sulit yang sulit yang tidak dipahami oleh para sahabat itu jadi dijelaskan oleh Rasulullah. Ini ada yang maksudnya ini apa? Al-Kautsar itu apa? Maka Rasulullah jelaskan. Nah, nanti ya, jadi gitu. Nah, ini apa namanya? Sumbernya ini Abdul Jawad Al-Khalaf ya, Madkhal ila Tafsir wa Ulumil Quran. Cetakan Mesir Al-Qahirah Darul Bayan Al-Arabi. Ya, itu nama penerbitnya. Kemudian wa alaihi salatu wassalam a'lamun nasi bil Qur'anil Karim. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam itu merupakan manusia yang paling mengetahui tentang Al-Qur'an wa ma'anihi dan makna-maknanya, arti-artinya, maksud-maksudnya. Wa huwal masdarul awal fi tafsiril Qur'an 'ala al-itlaq. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan rujukan pertama, sumber utama dalam tafsir Al-Qur'an secara mutlak ya. Min amthilati tafsirihi sallallahu alaihi wasallam ayatil Quran. Jadi contoh penafsiran Rasulullah terhadap ayat Quran itu seperti tafsirhu qaulu ta'ala, seperti beliau menafsirkan firman Allah, Inna a'tainakal kautsar. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu al-kautsar. Nah, apa itu al-kautsar tadi kan? Rasul menjelaskan al-kautsar itu ternyata Rasulullah bersabda, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wajal. Jadi al-kautsar itu adalah merupakan sungai yang Allah janjikan yang Tuhanku janjikan kepadaku. Jadi itu merupakan suatu telaga atau sungai atau telaga yang punya milik Rasulullah yang Allah janjikan kepada nabinya Muhammad SAW. Jadi seperti itu contoh penafsiran dari Rasulullah. Waqad akhadha ba'du sahaba ridwanullah alaihim al-ilmu bil Qur'anil Karim. Jadi para sahabat mengambil
ilmu-ilmu Al-Qur'an itu dari Rasulullah. Wabibayani ma'anihi wa alfadhihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana minhum 16 sahabiyan min a'immatit tafsir. Jadi para sahabat mengambil dari makna-maknanya, lafaz-lafaznya itu dari Rasulullah. Jadi para sahabat mengambil penjelasan dari ayat Quran yang turun itu dari Rasulullah. Berdasarkan penafsiran Rasulullah. Dan di antara para sahabat yang merupakan ahli tafsir itu berjumlah 16 sahabiyan atau 16 sahabat. Nah ya. Wa minhum wa min bainihim di antaranya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, juga wa minhum man kanat ara'uhu fi tafsir yasiratun wa lam yarid an siwal qalil minhum man akthar minhu wa subhana man fihi. Jadi ada meriwayatkan menafsirkan dalam jumlah yang banyak, ada yang jumlah yang sedikit. Faktharu minar riwayah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajtahadu tafsir malam yarid fihi syai'un anhu alaihi salatu wasallam wa hum arba'ah. Jadi para sahabat ini ketika mendengar penafsiran dari Rasulullah, mereka juga menginterpretasikan lagi, menafsirkan secara lebih luas lagi dengan ilmu mereka tentunya. Seperti para sahabat Abdullah bin Abbas, ini di antara sahabat-sahabat yang masyhur ya tentang ilmu tafsir. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Di antara sahabat-sahabat yang ahli tafsir. Kemudian juga man a'lamus sahabah bi ulumil Quran? Siapa yang sahabat yang paling memahami tentang ilmu Al-Quran? Jawabannya waqad kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu min a'lamis sahabah bi ulumil Quran. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sahabat yang paling mengetahui tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Wala siyama ilmu asbabin nuzul. Apalagi juga tentunya ilmu tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Wa ilmu makki wal madani, ilmu tentang ayat diturunkan di Mekah dan Madinah. Wa ilmu qiraatih, dan ilmu qiraatnya. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena kenapa? Sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwasanya beliau pernah mendoakan Ibnu Mas'ud ini. Jadi dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, "Wallahilladzi la ilaha ghairuhuma." Kok gitu? Wallahilladzi la ilaha ghairihima. Apa intinya tuh nanti aku revisi dulu ya. Jadi beliau tuh apa namanya? Gimana ya? La ilaha ghairihima min ayatin. Intinya tuh demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Tidak ada satupun ayat ya. La a'lamu min ayatin min kitabillah, tidak satu ayat pun illa wa a'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Ya, jadi tidak ada satu ayat pun, ini Ibnu Abbas yang mengatakan ya, tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku mengetahui di mana turunnya dan untuk apa ayat itu turun, maksudnya bagaimana, aku mengetahuinya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walau a'lamu ahadan a'lam minni bi kitabillahi tuballighuhul mati li rakabat ilaih." Jadi intinya tuh tidak ada satu orang pun yang lebih mengetahui daripada aku tentang Al-Qur'an. Ya. Ini bukannya para sahabat itu sombong, akan tetapi ini bentuk ya emang faktanya begitu ya. Karena Rasul sendiri pernah mendoakan pada Ibnu Mas'ud ini, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi Allah, ya Allah, faqihkanlah sahabat Ibnu Mas'ud tentang Al-Qur'an dan alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Rasul sendiri yang mendoakan, maka ya nggak heran bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud di antara sahabat yang paling mahir dalam ilmu Al-Qur'an. Ini panjang ya. Wa ma'atara soal muslimin fil amsar, ketika muslim makin meluas, wantisyarus sahabat menyebar, nasya'at fi kulli baladin dhahabu ilaiha madrasatul tafsir. Jadi mulai berkembang, mulai muncul, dibangunlah di setiap negara itu, kulli baladin itu madrasah-madrasah untuk tafsir, untuk mengkaji tafsir. Seperti halnya Ibnu Abbas di Makkah, Ibnu Abbas di Makkah, Ubay bin Ka'ab di Madinah, Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Dari sini, wamin huna intasyara ilmu tafsir minas sahaba ila tabi'ihim. Jadi dari sini menyebarlah ilmu tafsir dari sahabat ke para tabi'in. Wa minhum ila tabi'ihim, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Wa hakadha wa kanatil wasilatul ula li hifdhi hadzal ilm hifdhuhu fi sudur. Jadi seperti itulah cara wasilah tafsir, ilmu tafsir itu menyebar ya. Itu dari
tadi sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin sampai kepada kita. Ya, seperti itu. Wa kana sahabat radhiyallahu anhum qalil ikhtilaf. Jadi sahabat itu sedikit dalam berbeda pendapat ketika menafsirkan Al-Qur'an. Dalam memahami Al-Qur'an juga ya khusus fahmu ma'anil Qur'an. Jadi mereka tidak banyak ikhtilaf, tidak banyak perbedaan dalam memahami Al-Qur'an. Nah, wa tilka ihda mumayyizati tafsir fi asrihim, itu diantara keistimewaan atau kelebihan tafsir pada masa para sahabat. Kama annahum kanu yaktafuna fi tafsir ayat bil ma'na ijmali laha. Jadi mereka mencukupkan untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan yang ayat-ayat yang dengan makna yang ijmal atau yang global. Ya. Jadi sedikit dalam mereka dalam ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Nah, mereka juga walam yudawwan fi asrihim. Nah, Al-Qur'an itu tidak dibukukan pada masa mereka. Karena tafsir ya aku syak dari riwayat hadis. Juga mereka tuh menafsirkan Al-Qur'an itu apa ya? Dengan hadis seperti itu ya. Ya gitulah intinya. Ya, skip ya gitu. Nah, begitu. Nah, jadi nanti yang Inggrisnya bisa dilihat di terjemahan yang Word yang aku kirim tadi. Nah, mohon dipersiapkan untuk nanti siang presentasi. Siapkan materi, kuasai materi. Jika ditanyakan silakan tafadhol kita saling diskusi bareng saja dan juga siapkan mental kalian. Oke. Oke, hada mini syukran. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.